Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan-Mu, karena hikmat pertolongan Tuhan, kami dapat melakukan semua tugas tanggung jawab kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Daniel pasal 3 ayat 8, 9 dan ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kaget dengan sikap orang yang tidak menghargai kebaikan kita, dan yang sebaliknya malah bersikap jahat dan menjatuhkan kita. Jagalah hati kita tetap dipenuhi dengan kebaikan dan pengampunan. Tidak perlu kita membalas, karena pembalasan adalah datang dari Tuhan. Dalam Daniel 3 ayat 8, 9, dan 12 ini, kita membaca bagaimana orang-orang bijaksana di istana Babel bersikap tidak bijaksana. Golongan orang-orang Kasdim yang ada di situ mengatur siasat untuk melenyapkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, sahabat-sahabat Daniel yang sesungguhnya telah menolong mereka dari hukuman mati yang dirancangkan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau kita membaca pasal sebelumnya, yaitu di pasal 2, kita melihat bahwa melalui doa Daniel dan Sadrak, Mesak, serta Abednego, Tuhan mengaruniakan hikmat kepada Daniel untuk mengetahui mimpi dan arti dari mimpi raja. Dan Daniel pada waktu itu meminta agar semua orang bijaksana di istana jangan dibunuh. Orang Kasdim termasuk di dalamnya yang hendak dibunuh oleh raja. Tapi oleh karena Daniel dan ketiga sahabatnya itu, mereka tidak dibunuh. Bayangkan saudara bagaimana perasaan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mengetahui perlakuan buruk dari orang-orang Kasdim yang telah ditolong oleh mereka. Kalau kita ada di posisi mereka, mungkin secara emosi kita akan berkata, seharusnya biarkan saja mereka dihukum mati. Seharusnya rencana raja tidak usah diupayakan untuk dibatalkan. Karena pada akhirnya mereka tidak membalas dengan kebaikan, tapi justru dengan kejahatan. Tapi di sini saudara kita melihat bagaimana ketegaran hati Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam menghadapi situasi seperti ini. Hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan, dan mereka siap menerima resiko apapun dari iman mereka. Dari mulut mereka tidak keluar kata-kata umpatan dan makian kepada orang-orang Kasdim. Juga tidak ada kata-kata makian kepada raja dan kepada siapapun. Sebelum mereka hendak dilemparkan ke perapian, mereka berkata bahwa mereka tetap akan menyembah Tuhan dan bukan menyembah patung dewa raja. Baik Tuhan menolong atau tidak menolong mereka, tetap mereka hanya akan menyembah Tuhan saja. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini dan refleksikan pada kondisi diri kita masing-masing. Apakah pada saat ini kita sedang marah atau kecewa karena ada orang tertentu yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan? Apakah saat ini kita sedang di persimpangan jalan
untuk memutuskan apakah tetap memilih Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Apakah situasi kritis kita saat ini membuat kita ingin marah kepada Tuhan dan membalas sikap jahat seseorang yang dilakukan kepada kita? Mari kita ambil sikap yang benar untuk tidak marah ataupun kecewa karena pengkhianatan atau sikap jahat dari orang lain kepada kita. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia, karena Tuhan yang akan membalaskan kebaikan kita dalam hidup ini. Dan Tuhan akan membela saudara dan saya. Tetap jaga hati agar penuh dengan kasih dan pengampunan. Dan jangan lepaskan iman kita kepada Tuhan. Sekalipun ada ujian berat yang mempengaruhi emosi kita, mari tetap percaya kepada Tuhan dengan hati yang setia mengasihinya. Masih dalam pasal ini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan pembelaan dan pertolongannya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikianlah yang terjadi kepada saudara dan saya. Kebaikan kita dan iman percaya kita kepada Tuhan akan mendapatkan balasan yang baik dari Tuhan. Tuhan akan membela dan menolong kita, sebab kita teguh percaya dan bersandar kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari situasi yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Untuk kami memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih dan pengampunan, tidak bersikap marah, kecewa, putus asa, kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kami. Perbuatan kejahatan yang dibalaskan atas kebaikan kami kepada mereka. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap memiliki hati yang tulus untuk berbuat baik dan senantiasa berpegang teguh dalam iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur karena firman-Mu kembali menguatkan dan menuntun kami untuk kami selalu berbuat yang baik tanpa harus menuntut dibalas dengan kebaikan. Karena pembalasan yang baik dari Tuhan akan kami terima. Terima kasih Tuhan. Pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan. Karena itu kami mau selalu bersandar dan percaya kepadamu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kembali kami bawa dalam doa setiap permohonan, setiap pergumulan kami masing-masing. Nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan, serta yang menghadapi persoalan, mendapatkan jalan keluar. Kami percaya kami alami berkat, sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.